Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Puspitasari dengan NIM 2022540113616. Saya dari Prodi PAI semester 6 kelas B. Langsung saja pada latar belakang. Saya mengambil 3 latar belakang masalah. Yang pertama yaitu tentang rendahnya minat baca Al-Quran masyarakat Indonesia. Masih banyak peserta didik yang sulit untuk memfokuskan perhatiannya saat belajar Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya keterampilan pendidik dalam memilih metode yang inovatif dalam pembelajaran Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peneliti mengambil lokasi penelitian di SDIT Permata Umat ini karena banyak sekali output dari peserta didik yang telah berhasil dalam menghafalkan Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar serta menggunakan nada yang unik, yaitu menggunakan nada hijab. Nah, pada rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana implementasi metode wafa dalam pembelajaran Al-Quran di SDIT Permata Umat. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan strategi 5P dalam metode wafa. Yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi metode wafa dalam pembelajaran Al-Quran di kelas 6 SDIT Permata Umat. Yang terakhir yaitu bagaimana hasil dari belajar tahsin dan tahfidz pada peserta didik kelas 6. Pada penegasan istilah, yang pertama yaitu tentang metode wafa. Apa sih metode wafa itu? Metode wafa ini merupakan sebuah inovasi dalam pembelajaran Al-Quran yang memanfaatkan fungsi otak kanan kita. Jadi ini bersifat menyeluruh dan menyatu dengan pendekatan modern yang disajikan dengan cara sederhana dan menyenangkan. Kemudian strategi 5P. Strategi 5P ini terdiri dari pembukaan, pengalaman, kemudian pengajaran, penilaian, dan yang terakhir yaitu penutup. Yang ketiga yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri individu, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sebagai hasil dari sebuah proses belajar. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilaksanakan di SDIT Permata Umat Rengganis. Dalam penelitian ini, saya mengambil peserta didik kelas 6 yang ada di SDIT Permata Umat dengan jumlah 35 orang peserta didik sebagai subjek dalam penelitian. Nah, teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu melalui observasi, kemudian wawancara secara mendalam. Yang ketiga yaitu melalui dokumen. Nah, yang terakhir dari pemaparan data yang ada pada tabel penelitian terdahulu ini dapat disimpulkan bahwa implementasi dari metode wafa di berbagai jenjang sekolah formal mulai dari SD, SMP sampai SMA sederajat, metode wafa ini menghasilkan pengaruh yang sangat baik dan secara optimal dapat meningkatkan hasil belajar membaca dan menghafalkan Al-Quran bagi peserta didik. Mereka lebih antusias atau lebih semangat dalam belajar Al-Quran, kemudian karena adanya penggunaan nada hijau serta gerakan-gerakan dalam belajar Al-Quran ini membuat mereka menjadi termotivasi dalam belajar Al-Quran. Adapun faktor penghambat dan pendukungnya yaitu yang pertama faktor penghambatnya adalah dari perbedaan gaya belajar peserta didik, kemudian kurangnya sumber daya pengajar yang kurang luas. Kemudian yang terakhir yaitu faktor pendukung. Faktor pendukungnya ini adalah dari pendidik itu sendiri, kemudian dukungan dari orang tua, sarana dan prasarana yang memadai, kemudian serta lingkungan belajar yang nyaman. Sekian presentasi isi dari proposal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.